Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Alfahan, NRP 15 2019 025. Nama saya Faris, NRP 15 2019 012. Di sini kami akan menjelaskan tentang Smart Doorbell. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Faris. Dalam presentasi ini terdapat 4 bahasan. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, contoh produk dan flowchart blok diagram. Yang ketiga, perbandingan alat, dan yang terakhir adalah implementasi. Latar belakang. Pada era revolusi industri 4.0 ini, perkembangan jaringan internet sangatlah berkembang pesat. Hal ini diikuti oleh kebutuhan manusia akan teknologi menjadi sangat dibutuhkan. Sains dan teknologi terus berkembang sampai saat ini. Hal ini ditandai dengan munculnya istilah bernama Internet of Things atau yang biasa disingkat menjadi IoT. Penggunaan IoT setidaknya akan meningkatkan kenyamanan, keamanan, kemudahan, dan efisiensi. Hal-hal inilah yang kemudian mendorong kami untuk membahas sistem pemantauan tamu dengan memanfaatkan sebuah komputer, yaitu Smart Doorbell. Dengan menggunakan perangkat ini, pemilik rumah dapat melihat siapa saja tamu yang datang ke rumah menggunakan koneksi internet. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu IoT. Internet of Things atau IoT adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Artinya, semua sudah dijalankan secara otomatis dengan program. Lalu, ada Smart Doorbell. Smart Doorbell adalah bel yang terhubung dengan internet dan menampilkan video streaming, gambar, atau audio voice langsung dari teras depan ke aplikasi telepon pemilik rumah. Ditempelkan pada bagian luar kusen pintu. Sebagian besar, bel pintu pintar diaktifkan baik ketika tamu menekan tombol atau ketika sensor gerak bawaan mendeteksi gerakan di dekatnya. Berikut ini adalah 2 contoh dari Smart Doorbell. Yang pertama, Sky Doorbell. Ini adalah fitur dan kelebihannya. Yang pertama, HD quality, yaitu kameranya yang bagus. Yang kedua, live monitoring, yaitu kita bisa melihat langsung atau memonitoring langsung siapa saja yang telah menekan tombol. Yang ketiga, free video recording, kita bisa menyimpan video orang yang menekan tombol. Yang keempat, hear and speak, kita bisa berbicara langsung dengan si penekan tombol. Yang kelima, snapshots, kita bisa capture foto dari si penekan tombol. Yang kelima, history, yaitu kita bisa melihat history siapa saja yang telah menekan tombol. Ini adalah kekurangannya. Instalasi Skybell cenderung sulit karena pemilik rumah harus membeli adapter baru dan Skybell ini harus dipasang oleh orang yang profesional. Produk kedua yaitu Raspberry Pi IoT Doorbell. Ini adalah fitur dan kelebihan dari Raspberry Pi IoT Doorbell. Yang pertama, live monitoring. Yang kedua, hear and speak. Yang ketiga, capture image. Kekurangannya, bel ini hanya bisa digunakan di web karena belum ada aplikasi yang cukup memadai. Kita masuk ke flowchart dari Skybell. Langkah pertama, mulai. Dan ketika kita menekan tombol, alat ini akan mengirim sinyal pada HP. HP menerima sinyal dan merubah sinyal itu menjadi notifikasi aplikasi. Setelah menjadi notifikasi aplikasi, kita bisa melihat video. Setelah melihat video, kita bisa mengizinkan orang itu masuk atau tidak. Ini adalah blok diagram dari Sky Doorbell. Pertama, ketika Sky Doorbell dipencet, dia akan mengirim sinyal pada Wi-Fi. Wi-Fi akan mengirim sinyal pada tower. Dari tower akan mengirim sinyal kembali kepada HP kita. Dari HP kita bisa berbicara, melihat, dan mendengar jarak jauh dengan orang yang telah menekan Sky Doorbell ini. Yang kedua adalah flowchart Raspberry Pi IoT Doorbell. Flowchart ini hampir sama dengan flowchart dari Skybell, cuman ada yang berbeda sedikit. Ketika kita menekan tombol, alat akan mengirim sinyal pada HP. HP menerima sinyal dan akan mengubahnya menjadi pesan email. Setelah itu kita bisa melihat video lewat link dari email. Setelah melihat video, kita bisa mengizinkan masuk atau tidak
kalau mengizinkan masuk, kita bisa membuka pintunya lewat email. Kalau tidak, ya berarti kita bisa mengclose-nya saja. Selanjutnya, blok diagram dari Raspberry Pi IoT Doorbell. Sebelumnya saya minta maaf karena blok diagramnya sama, cuma ada yang saya rubah karena menurut saya sama saja blok diagramnya, cuma beda dikit. Bedanya pada saat pengiriman. Ketika kita menekan Raspberry Pi ini, Raspberry ini akan mengirim sinyal pada Wi-Fi. Dari Wi-Fi akan merubahnya menjadi pesan email yang akan dikirim ke email kita menuju handphone kita. Dari handphone kita bisa menerima link, lalu kita bisa melihat, mendengar, dan tahu siapa saja yang telah masuk. Di sini saya akan membahas tentang perbandingan Sky Doorbell HD dengan Raspberry Pi IoT Doorbell. Berikut adalah dua produk yang sejenis, namun mereknya berbeda. Yang pertama ada Sky Doorbell. Untuk soal harga memang mahal, tetapi memiliki kualitas yang lebih baik daripada Raspberry Pi IoT Doorbell yang memiliki harga lebih murah. Kemudian proses instalasinya sulit karena dibutuhkan adaptor tambahan, lalu harus dibantu oleh profesional. Untuk yang Raspberry, instalasinya cukup mudah, dapat dilakukan sendiri. Lalu untuk yang Sky Doorbell ini dapat menggunakan koneksi internet apapun. Tetapi untuk Raspberry harus terhubung dengan Wi-Fi yang terkoneksi langsung dengan Raspberry Pi Doorbell. Soal kualitas video yang dihasilkan lebih bagus Sky Doorbell karena dia memiliki kualitas HD. Sedangkan kualitas video yang dihasilkan oleh Raspberry Pi IoT Doorbell itu kualitasnya standar. Skybell. It's a smart video doorbell that allows me to see, hear, and talk to whoever's at my front door from anywhere I'm at. A simple but key design detail I like is it actually looks like a doorbell, so no one is confused when they walk up looking for a button to press. The front features a 120-degree wide-angle camera with a resolution of 640 by 480, a motion sensor, speaker, microphone, and button. Now here's some of my favorite features. Video on demand. At any time from anywhere I'm at, I can pull up a live video feed and see what's going on at my front door. For me, it usually takes around 5 seconds for the video feed to load, and that's not too shabby being wireless. I like that it automatically turns on active listening mode when I view the video feed, and to talk, I simply hold the speak button just like a two-way radio. There's a contrast toggle to switch on if it's brightly backlit, and there's auto night vision, which is great. The motion sensor is very cool. When someone's at my door, friend or foe, but they don't ring the bell, I can still get notified and pull up the live video feed, listen in or talk to them, or even take snapshots. I look forward to future updates that might allow me to tweak settings in this area. For example, if I'm expecting the delivery man, notify me right away rather than waiting the default 10 seconds. That helps prevent false positives. I also really like the activity history. It's nice to be able to go back and see what I might have missed, and you can even download and save the video files, which is sweet. Hey, I'm here. Can you let me in? Yeah, sure, I'll let you in. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.